Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Caura Inci Suwahani dengan NIM 858019287 akan menjelaskan tentang peristiwa proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan penuh makna. Bagaimana dengan proses kelahiran Pancasila, pengertian Pancasila, tahap-tahap perumusannya, hingga akhir ditetapkan sebagai dasar negara? Mari kita pelajari bersama perjalanan penting ini dalam sejarah bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Kata tersebut memiliki arti yaitu panca berarti 5 dan sila yang berarti prinsip, asas, atau dasar. Dalam bahasa Sanskerta, sila juga dapat diartikan sebagai norma atau aturan perilaku yang baik. Oleh karena itu, secara harfiah, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip yang menjadi landasan atau pedoman. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Setelah berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan dilakukannya sidang pertama BPUPKI hingga tanggal 1 Juni 1945. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi landasan bagi Indonesia setelah merdeka. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 melalui pidato sejarah yang disampaikan oleh Soekarno. Oleh karena itu, tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berikut adalah tokoh utama yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Ir Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Berikut adalah gagasan Muhammad Yamin. Berikut adalah gagasan dari Supomo. Berikut adalah gagasan dari Soekarno. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abdus Salim, Amikusno Tjokrosujoso, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, dan A.A. Maramis. Setelah diskusi dan usulan-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, 5 sila yang dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan akhirnya lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini. Setelah perdebatan dan penyesuaian, Pancasila akhirnya disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang tercermin dalam proses lahirnya Pancasila yaitu 1. Kebersamaan yang terlihat dari kerjasama dan persatuan para pendiri. 2. Demokrasi dan musyawarah dalam mencapai kesepakatan dalam bidang-bidang perumusan. 3. Persatuan sebagai upaya menyatukan bangsa yang beragam. 4. Keadilan sosial dan kemanusiaan sebagai pembentukan negara yang berkeadilan dan berberi kemanusiaan.
5. Penghargaan terhadap perbedaan pendapat yang menjaga harmoni dan kesatuan bangsa. Pelajaran yang dapat diambil dari proses lahirnya Pancasila adalah pentingnya nilai kebersamaan, musyawarah, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai fondasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini relevan bagi generasi muda saat ini karena dapat membantu mereka memahami berapa pentingnya kerjasama, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, generasi muda perlu menyadari bahwa 1. Kebersamaan dan musyawarah adalah kunci penyelesaian konflik dan memperkuat persatuan. 2. Toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman harapan yang relevan di era globalisasi agar tercipta harmoni sosial. 3. Nilai keadilan sosial harus terus dijaga dan diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya tentang proses lahirnya Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.